nikmat sekali pesantrennya artistik ya, tertata rapi. Ini modern sekali. Pemerintah itu harus membuat standarisasi kualitas pesantren. Besok kalau jadi wakil presiden kira-kira seperti Ya cita-cita saya ini kalau jadi pimpinan negara ini nadar saya yang pertama itu membantu yang itu ya yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi kama la nihayata li kamali qawadati kamali. Para santri, wali santri, pemirsa juga subscriber. Hari ini tidak terduga pesantren kami kedatangan tamu istimewa. Dan ini anugerah yang perlu kita syukuri. Sebenarnya bulan-bulan terakhir ini banyak tamu yang rawuh di tempat kita dan berkenan memberikan doa kepada kita. Tapi tamu pada kali ini sangat istimewa. Dua bersaudara yang menjadi pemimpin bangsa. Oleh karena itu, nanti saya akan berbincang-bincang dengan beliau berdua. Kira-kira resepnya apa ya? Sehingga beliau berdua ini kecuali pendidikannya sempurna, bahkan salah satu diantaranya sudah profesor, yang satu yang lain calon wakil presiden. Nah, amin. Ini tentu suatu keadaan yang perlu kita dengar bersama. Kita sapa beliau berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Yang pertama saya terima kasih panjenengan berkenan rawuh di Padepokan ya ini. Berkenan rawuh di Padepokan kami, tempat kami bermain-main dengan santri. Dan yang kedua, terus terang pendengar dari podcast ini wali santri dan orang-orang yang menyukai pendidikan. Oleh karena itu, kami kepingin tahu kira-kira siapa ya yang memberikan inspirasi kepada panjenengan sehingga kecuali mencapai pendidikan tertinggi juga berhasil menjadi pemimpin bangsa yang bukan level RT atau RW tapi nasional. Apalagi Gus Imin sekarang namanya bukan hanya di dunia, di akhirat juga terkenal. Oke, dari Gus Salim dulu. Mohon maaf nggak saya sebut profesornya. Ya, teman-teman ya pada intinya apa yang kita raih ini semuanya karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena perjuangan saya. Semua serba mengalir begitu saja. Saya sekolah sejak MI di Denanyar, Sanawiyah juga di Denanyar, Aliyah juga di Denanyar, nggak pernah keluar dari Denanyar. Kemudian saya ke Jogja, kemudian saya kembali ke Jombang mengabdi ke pesantren. Terus ada partai politik yang namanya PKB, saya diminta untuk aktif. Udah semua di luar skenario yang sebenarnya kita desain. Jadi sama sekali nggak ada, karena semua pikiran waktu itu selalu kita berpikir kembali ke pesantren. Nah, memang agak berbeda dengan adik saya ini, Pak Muhaimin. Waktu saya di Jogja, adik saya ini di Aliyah kelas 1, mungkin Aliyah dengar juga, mungkin butuh suasana yang berbeda, akhirnya minta pindah ke Jogja. Karena saya ada di Jogja, akhirnya direstui sama orang tua, kita boyong ke Jogja, tapi hanya sebentar dengan saya, karena setelah itu saya juga harus kembali ke Jombang setelah lulus. Nah, Mbak Muhaimin ini melanjutkan di Jogja dan memang memiliki satu komunitas yang agak berbeda dengan saya.
Kalau Sehingga- komunitas panjenengan? Ya, kemudian pesantren aja, Oh, pesantren. pesantren dari pesantren. Kalau ada saya Pak Muhaimin ini kan dari di Jogja di UGM, kemudian ketua umum PBPMI, terus ke Jakarta. Nah, sehingga justru saya banyak inspirasi dari adik saya ini daripada adik saya menginspirasi adik saya karena lintas pergaulannya jauh lebih luas dari saya. Tapi yang pasti semua ini tidak lepas dari sebuah peran yang sangat luar biasa dari ibu kami berdua, yang alhamdulillah sampai sekarang masih sehat dan terus mendoakan kita semua putra-putrinya, dan tentu kita terus berdoa kepada Allah mudah-mudahan terus diberikan kesehatan dan umur panjang. Berapa bersaudara tuh? Gus? 6 bersaudara. Masih sugeng semua ya? Masih Alhamdulillah. alhamdulillah. Tinggal di Tenanyar semua. Tenanya ada 2, dua. Lainnya di luar itu. Di Jakarta 1, 2 dengan sekarang di Jakarta bertiga, di Semarang 1. Tapi tadi tak lihat ada apa ya? Ada kecenderungan berorganisasi, apa melihat mungkin di Tenanyar pernah jadi apa ketua pondok atau ketua kamar atau apa kok kemudian di Gajah Mada kemudian Saya kiprah di organisasi. Ya tentu saya termasuk orang yang bersyukur tumbuh dan berkembang di lingkungan yang baik. Tapi di sisi yang lain banyak yang memotivasi sehingga kita terus berusaha dan bersama-sama berjuang seperti yang dicontohkan para beliau-beliau yang memberi, kalau istilah kiai tadi, inspirasi. Pertama ibu saya yang menekankan pentingnya pendidikan. Pokoknya memotivasi hidup saya ini hanya satu, kalau kamu mau maju ya cuma satu, pendidikanmu dibenerin setinggi-tingginya. Setelah S1 ambil S2, kalau S2 ambil S3, itu kayak dimotivasi hampir setiap ketemu. Nah, motivasi untuk belajar ini membuat saya terus mencari dan menambah gitu, referensi ilmu dan berbagai yang sebetulnya sangat tidak lengkap dan masih butuh lebih banyak lagi melihat kehidupan dan tantangan yang begitu kompleks sekaligus problematika serta perkembangan masyarakat yang begitu cepat ya. Karena itu satu kata kunci yang menjadi fondasi kita bisa eksis atau kita bisa beradaptasi atau kita bisa hadir di berbagai tantangan adalah karena kata kuncinya pendidikan yang baik. Ibu saya selalu itu, bahkan nomor 1 lah semua anak-anaknya, cucu-cucunya, anak saya selalu dimotivasi pendidikan. Itu yang membuat kita istilahnya long life education, belajar tidak henti. Itu tidak pernah ada kata berhenti dalam belajar. Itu rasa syukur saya. Di samping lingkungan pesantren itu kan memang lingkungan yang sangat kondusif untuk terus belajar. Yang kedua yang menginspirasi dan memotivasi hidup agar terus bermanfaat itu, memang alhamdulillah banyak orang-orang yang bersentuhan dengan saya adalah orang-orang yang hebat. Ketika SD, SMP, MI, Sanawiyah, Aliyah, kita bertemu dengan orang-orang yang pada awalnya kita menganggap biasa-biasa saja, tapi setelah saya dewasa ternyata beliau-beliau itu orang hebat. Misalnya saya bersyukur sempat berinteraksi dengan Mbak Bisri Sansuri misalnya. Masih sugeng beliau waktu itu? Masih sugeng, saya yang belajar. Jadi kan usia berapa ketika beliau masih? Beliau wafat saya kelas 3 aliyah, lulus aliyah. Saya masih kecil. Beliau wafat saya SD kelas. Sudah sanawiyah, Sudah sanawiyah saya. Saya awalnya melihat Mbak Bisri itu seorang yang sangat dekat dengan Allah, yang tidak tahu beliau tokoh nasional juga. Keras mendidiknya, belajar Fatihah saja berbulan-bulan. Sampai tiap lekukan dari Fatihah itu beliau teliti betul apakah fasih atau tidak. Dan pernah mendapatkan? Ya, saya bersyukur banget itu. Fatihahnya itu dari Mbak Bisri. Teman seangkatan saya itu udah kakek-kakek macam-macam. Belum tentu lulus 3 bulan Fatihah ini. Nah, saya termasuk cepat. Alhamdulillah. Terus habis itu saya baru tahu bahwa Bisri ini selain pendiri NU adalah penggerak masyarakat. Beliau juga
memiliki agenda juang, target-target perjuangan yang besar, termasuk di dalam menata hidup bangsa dan negara ini. Fondasi beliau berjuang di negara ini kan agama dan keluarga. Sehingga kalau agama dijalankan melalui politik, pemerintahan, perlindungan terhadap agama, hifdzuddin gitu. Itu satu rangkaian dalam satu perjuangan keseharian beliau. Yang saya tangkap beliau itu yang sampai sekarang menginspirasi saya itu dari titik start sampai titik akhir berbagai level tantangan ini sebetulnya satu rangkaian yang tidak putus, ya satu kesatuan misalnya tentang didasari oleh nilai-nilai agama, sehingga semua jalan itu ya balik lagi ke agama, balik lagi ke Allah, balik lagi ke niatnya gitu ya, sehingga berhasil, sukses atau gagal atau stuck itu semua bisa dihadapi dengan tenang. Yang pertanyaan yang agak dikitano, apa sih arti politik bagi panjenengan berdua? Kok kelihatannya nyaman? Padahal kami yang di bawah itu menjalani capek. Tapi panjenengan kok kelihatan enjoy setiap ketemu Profesor Halim. Enggak capek itu loh, tertawa. Terus ketemu Gus Imin di mana kan selalu ada senyuman. Padahal teman-teman di Sidoarjo itu capek-capek. Gimana itu Jani? Politik itu seperti apa sih? Kok sih memanai politik itu wasilah ya. Oh gitu ya. Wasilah aja. Jadi wasilah untuk semua hal yang kita perjuangkan untuk kebaikan, untuk kemaslahatan. Nah, wasilah itu ibadah. Karena dengan politik itu kita bisa mempunyai power, dan dengan power itu bisa berbuat baik yang sangat efektif dan efisien. Ya, misalnya sekarang yang sedang saya alami, saya sebagai Menteri Desa, satu kebijakan saya misalnya terkait dengan kesejahteraan masyarakat pada saat COVID itu berdampak se-Indonesia hanya dengan satu kebijakan. Iya, nah itulah wasilah untuk kesejahteraan untuk masyarakat. Gus Imin kira-kira. Ya kalau pertanyaannya kenapa kita santai aja itu ya kira-kira politik itu jalan kita itu ya pasti ada keronjalan, ada tanjakan, ada jalan mulus. Jadi ya seperti aja perjalanan pada umumnya. Perjalanan politik itu asik dalam pengertian kalau kita belajar definisi politik itu kan seni ya. Seni mempengaruhi dan seni untuk mencapai satu target tujuan. Nah, the art of possibility, seni kemungkinan yang diraih. Karena banyaknya orang maka banyaknya pandangan, banyaknya orang banyaknya kemauan, banyaknya orang banyaknya aspirasi. Sehingga kalau aspirasi yang berbeda dan bertabrakan itu biasa saja. Itu bagian dari art of possibility. Yang basicnya adalah yang disampaikan oleh Gus Halim tadi, bahwa yang penting kan kalau jalan mau kemana. Kenapa kita tenang? Karena kita tahu tujuannya. Orang-orang yang nggak tenang itu rata-rata karena nggak paham tujuannya mau kemana, kira-kira gitu. Alhamdulillah. Misalnya kita tahu mau kemana, sama dengan pergi merantau. Kalau merantau dengan tujuan yang jelas itu lebih nyaman. Tapi kalau merantau dengan tanpa tujuan ya agak capek juga gitu kira-kira. Presiden kita itu macam-macam. Besok kalau jadi wakil presiden kira-kira seperti Pak Harto, yang kita senyum di depannya jaga berani. Atau seperti Gus Dur, yang sangat egaliter sehingga kita bisa ketemu di mana saja. Atau mungkin seperti Pak Jokowi, yang kadang tertawa, kadang-kadang penuh misteri. Kira-kira boleh ini sekaligus doa ya, kalau amin memberikan keberhasilan. Seperti apa kira-kira? Saya kira itu banyak referensi pembelajaran dari masing-masing tokoh yang perlu kita harus pelajari satu persatu. Bung Karno dengan stylenya yang art,
artistik gitu ya, seninya tinggi. Pak Harto yang sangat serius, kemudian dilanjutkan oleh Gus Dur yang sangat egaliter, humanis gitu ya. Gus Dur itu punya guyonan gini, presiden pertama, presiden kedua hartawan karena kaya. Presiden pertama itu lupa saya apa ya. Presiden kedua hartawan. Presiden ketiga ilmuwan karena Pak Habibie. Presiden keempat Gus Dur sendiri menyebut dirinya wisatawan karena suka keliling-keliling gitu. Waktu itu Gus Dur dimarahin DPR gara-gara perjalanan dinas sebagai presiden memakan biaya jumlah tertentu. Yang lucu, DPR marah nggak paham konteks. Marah, kenapa presiden jalan-jalan seenaknya? Gus Dur jawabnya dengan tenang aja. Ya kalau sampean mencurigai saya jalan-jalan, ya ayo ikut saya. Saya melihat aja enggak gimana mau menikmati jalan. Jadi Gus Dur kan memang tidak bisa mersani, dituduh menikmati jalan-jalan. Gus Dur bilang menikmati jalan-jalan gimana? Mau melihat aja nggak bisa. Presiden pertama rupawan karena ganteng, yang kedua hartawan, yang ketiga ilmuwan, yang keempat wisatawan. Itu memang tipe-tipe yang berbeda-beda. Itu referensi. Para Santi, Wali Santi pemirsa juga subscriber. Kalau kita bincang kasihan beliau karena beliau tadi melakukan perjalanan panjang dari Jombang, mestinya naik helikopter, tapi beliau harus perjalanan darat. Tapi alhamdulillah berkenan mampir di sini, berkenan sedikit makan bakso dan berkenan memberi. Alhamdulillah nikmat sekali pesantrennya artistik ya ini. Luar biasa artistik, kemudian tertata rapi. Ini modern sekali. Terima kasih. Ini contoh yang baik saya kira bisa jadi referensi pesantren-pesantren. Nah nanti kalau ini pemerintah itu harus membuat standarisasi kualitas pesantren karena banyak yang masih menderita. Kualitasnya yang tidak sehat itu. Ya cita-cita saya ini kalau jadi pimpinan negara ini nazar saya yang pertama itu membantu yang itu ya yang yang gudikan itu lah kira-kira gitu. Baik, kita simpulkan yang pertama peran seorang ibu yang luar biasa ini perlu digarisbawahi. Yang kedua peran pendidikan yang tidak boleh diabaikan. Beliau berdua mencapai pendidikan terbaik dan di lembaga pendidikan terbaik dari pesantren, juga di kalau sekarang UNESA mungkin di IKIP itu. UNY Jogja. UNY ya. Iya. Kalau dulu IKIP mungkin. IKIP Jogja. Terus juga Gajah Mada pendidikan terbaik. Yang ketiga adalah pergaulan. Nah, seperti diceritakan Gus Imin tadi, beliau mendapatkan pergaulan orang-orang terbaik, diantaranya Mbah Bisri yang hanya saya baca dari cerita, dari biografi beliau, dari cerita yang disampaikan banyak orang. Dengan 3 hal itulah di antara yang menyebabkan beliau berdua satu keluarga menjadi pemimpin. Kita tahu bahwa pemimpin itu sangat diperlukan di Indonesia. Korea mungkin nggak jauh berbeda kemerdekaannya dengan kita. Demikian pula Singapura sekian puluh tahun yang lalu, negeri yang sangat terbelakang, tapi adanya pemimpin membuat mereka bisa terbang jauh. Kita berharap kedua beliau, khususnya Caimin yang mencalonkan wakil presiden, semoga Allah memberikan ijabah. Kepada seluruh pemirsa saya minta bacaan surat Al-Fatihah, moga-moga niat beliau diijabah oleh Amin ya Allah. Al-Hadiniyah wa ala kulli man nawaina salihah bi barakati wa sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rabbil alamin. Ya karena ya kan nasta'in minas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Aku jangan berdua. Masya Allah kegembiraan buat kami. Besok tak cerita nih anak-anak. Saya sangat bersyukur Pak. Demikian podcast kita hari ini, moga-moga bermanfaat. Akhiran
Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Kiai. Betul-betul modern nih. Modern Kiai.